Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Arida Pratama dengan PM 22150610055. Saya dari kelas PTIC. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas satu yaitu praktikum jaringan komputer, yaitu Basic Switch and Device Configuration seperti itu. Nah, di sini ada empat, yaitu ada S1, Switch 1, S2, PCA dan PCB. Oke, langsung saja. Kita pertama adalah masukin PC-nya dulu. PCA, PCB. Kemudian kita switch-nya masukin. Maaf salah. Switch. Oke, kita ganti namanya. PCA, PCB, S1, S2. Oke, jika sudah kita langsung menyambungkannya menggunakan kabel ini. Kabel copper strike. Kita klik dari PCA ke switch 1 dulu. Menggunakan fast Ethernet 0 ke mana sih? Fast Ethernet 6. Kemudian PCB fast Ethernet 0 ke fast Ethernet 18, 0 per 18. Mana? Kemudian selanjutnya dari switch 1 ke switch 2 menggunakan fast Ethernet 0 per 1 sama 0 per 1. Jika sudah, kita akan nyambungin masukin IP-nya VCA. Kita klik config fast Ethernet. Nah, di sini kita masukin VCA yang ini nih. Oke, kita masukin sini 192.168.1.10. Sudah kita enter, maka subnet masnya akan otomatis. Kita lihat ke desktop, IP config. Nah, sudah masuk ya. Kemudian yang PCB, config, invest Ethernet, sama. Masukin 192.168.1.11. Enter, otomatis dia. Desktop. Oke, dah. Selanjutnya kita akan ke step 3 di sini ada eh kita akan masuk ke switch. Basic switch setting. Kita ke S1 dulu, ke CLI. Nah, di CLI di sini kita akan masukkan perintah eh enable, yaitu buat masuk ke apa ya, kayak super user gitu. Sini kan masih seperti gini, tanda kurang dari ya ya gini tuh. Kemudian kita masukkan enable. Kita enter. Nah, di sini dia akan berganti menjadi pagar. Kemudian kita akan masuk ke perintah eh configure terminal. Jadi pagar itu buat kayak kita ini masuk ke privilege lebih lah. Kalau untuk configure terminal, di sini kita perintahkan configure terminal. Nah, di sini itu buat masuk ke global apa ya, configure apa sih, masuk ke perintah global gitu loh, konfigurasi global. Kita enter. Nah, setelah itu kita akan merubah namanya menjadi S1, yaitu dengan perintah hostname S1. Dia akan berubah menjadi S1 di sini. Kemudian kita ada masukkan no IP domain eh domain lookup. Enter. Nah, fungsi dari no IP domain lookup itu supaya dari nama domainnya itu disable atau apa ya, nggak bisa dicari lah DNS-nya itu, no lookup seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke
kelas atau kita tuh kayak buat paspor lah bentar. Nih, kita masuk ke enable secret class. Nah, di situ eh, enable secret class ini apa ya? Oke, kita buat password yang tidak kelihatan gitu. Jadi passwordnya itu kelas. Setelah itu kita akan masuk ke line-nya, line console 0, yaitu ke line 0. Nah, jika sudah, kita akan masukkan passwordnya, itu password perintahnya. Nah, passwordnya apa? Yaitu Cisco. Enter. Jika sudah, kita harus login. Kita perintah login. Nah, jika sudah login, kita akan exit untuk keluar. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan masuk ke interface-nya, yaitu interface VLAN 1. Baru kita masukin IP-nya, IP dari switch 1 tadi atau S1. Ini kita copy aja deh biar apa ya, biar nggak salah lah. Kalau salah karena bakal ngaruh ke depannya. Enter, kita ketikkan no shoot atau no shutdown buat eh, perintah itu akan lebih tetap berjalan atau tidak tidak mati, tidak berhentilah. Kita enter lagi. Setelah itu kan dia ntar disuruh login nih. Nah, di sini kita akan membuat banner MOTD, yaitu banner message of the day atau tampilan awal ketika user itu login atau masuk ke dalam jaringannya. Nah, kita copy aja deh ini. Ini adalah pesannya. Ini kita copy aja. Kita pastein di sini. Nah, kita enter. Jika sudah membuat bannernya, pesannya kita exit. Nah, jika sudah ini kita enter lagi. Sabar, configure from console. Nah, jika sudah exit, kita akan masukkan perintah lagi yaitu copy running config startup config, yaitu untuk menyimpan atau mengcopy ke dalam RAM-nya itu si configuration-nya itu supaya tidak apa ya, tidak ya untuk menyimpan lah biar nggak hilang seperti itu. Kita enter. Jika ada bacaan destination file name startup config, kita enter lagi. Oke. Jika sudah, di sini adalah untuk show running config untuk menampilkan config yang sudah berjalan. Jika itu kita enter. Nah, di sini kan ada nih di modul name S1. Nih, jika yang ini sama berarti udah benar. Ini karena enable-nya berbeda-beda. No IP domain lookup. Oke. Ini kita enter aja sebenarnya. Nah, jika sudah kita enter sampai selesai, sampai ketemu S1 lagi. Nah, jika sudah, kita akan masuk ke switch ke switch 2 benar. Switch 2. Sama kayak yang apa namanya? Di switch 1 tadi, cuman dia beda di IP-nya saja. Sebentar, kita enter, kita ketikkan enable untuk masuk ke super user atau jika sudah sama kita masuk ke figur terminal, kita enter. Jika sudah kita akan merubah namanya menjadi S2 hostname S2. Nah, jika sudah berubah sama kita memasukkan berita lagi no IP.
domain lookup. Selanjutnya kita enable secret class untuk masukin passwordnya. Kemudian kita line sol 0. Kemudian kita masukkan password Cisco. Ntar kita login, kita exit. Nah, jika sudah, kita masuk ke interface-nya. Interface sama VLAN 1. Kita enter. Nah, di sini jangan sampai salah. IP-nya itu kita copy dulu. Nah, ini yang berbeda adalah IP-nya. Di sini bukan titik 1 tapi titik 2. Karena switch 2 kita enter. No shoot down. No shoot. Enter lagi. Jika sudah, kita akan masuk ke banner MOTD. Sama untuk pesannya. Banner MOTD. Kita pasti petik di sini. Karena apa ya? Sebenarnya bisa karakter apa aja, cuman kalau lebih enaknya pakai petik. Nah, jadi jangan sampai salah. Kalau depannya petik, belakangnya petik. Kita enter, lalu kita simpan. Kita exit dulu, exit, baru enter lagi. Nah, baru kita simpan. Copy, running, config, startup, config. Kita enter. Nah, ini kita enter lagi. Nah, jika sudah, kita show running. Show running config. Sama. Kalau di sini udah benar, yang di kuning-kuningnya ini berarti itu udah benar. Sampai S2. Nah, nah di sini kan apa ya nih? Di sini kan nanti kalau kita sudah ngeping ada up, up, down, down. Nah, jadi kita mau nyoba ngeping dulu. Pertama kita akan ngeping dari PC A ke PC B. Kita masukkan perintahnya ping IP-nya. IP PC B berapa? Sabar. IP PC B adalah 192.168.1.11. Kita enter. Nah, dia akan ping sini berhasil kan? Coba kalau kita ping ke switch 1. Switch 1 IP-nya adalah 192. Nah, pasti dia akan ada request timeout. Kenapa? Karena dia akan mengenali dulu dari PC ke switch itu akan mengenali IP-nya dulu. Jadi harus ada request timeoutnya atau kayak apa ya? Jeda waktunya lah. Nah, jika sudah seperti ini, kalau kita ngeping lagi ke switch 1, dia akan langsung. Gak mungkin dia request timeout karena udah dikenali IP-nya tadi kan. Tuh, langsung lihat. Coba kita ke switch 2. Ini ganti 2. Pasti ada request timeoutnya nih. Nah, 1 kan. Coba dari PC A ke PC A. Seperti ini kita ganti 10. Langsung kalau dari PC ke PC dia bakal langsung nggak ada request timeoutnya. Coba kita dari PC B sama command prompt ping 192.168.1.10. Kita akan ngeping ke PC A. Langsung dia nggak bakal ada request timeout. Nah, kita akan ngeping ke switch 1 coba ya. Pasti ada request timeoutnya dulu. Yaitu karena dia baru ngenalin ke switch IP-nya. Nah, kan ada 1 di sini.
Kemudian ke switch 2 sama diganti 2 aja. Nah, kalau dia ke switch 2 dia pasti ada jedanya juga. Nah, kalau kita ke sama-sama ke PC nih, ini kan PC B, ke PC B. Langsung dia nggak mungkin ada request timeout seperti itu. Oke. Nah, di sini tadi ada soal mana tadi? Di sini ada soal mengapa fast Ethernet itu ada up, ada down ya. Jadi di fast Ethernet 01 ini, nah sini kan up semua nih. Ya karena di switch 1 dan di switch 2 itu fast Ethernet 0/1 ini digunakan semua. Jadi dia portnya itu digunakan menjadi up. Ketika dia tidak digunakan, dia akan down seperti ini. Fast Ethernet 06. Yang menggunakan ini hanya switch 1, switch 2 tidak menggunakan. Jadi dia di sini down. Nah, kalau di fase Ethernet 18 yang menggunakan hanya S2-nya. Di S1 tidak menggunakan fase Ethernet 0/18. Nah, kalau VLAN 1 ini kan gunain semua jadi up semua. Seperti itu. Nah, kalau yang soal kedua itu mengapa ini kan what call prevent a ping from being seen between the PC? Ya karena ini benar. Kalau IP-nya salah, maka dia nggak bakal bisa ngeping karena nggak ada tujuannya mau ngeping kemana gitu kan. Terus ada media disconnect atau switch power off. Jadi di switchnya itu eh, apa ya powernya tuh off. Jadi nggak bisa nyambungin dari PC A ke PC B atau dari PC A ke switch satu atau switch 2. Jadi kalau IP-nya salah ya dia bakal salah nggak bisa ngeping seperti itu. Nah mungkin sekian yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf. Eh, saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.